Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Shalom. Selamat hari Minggu. Semoga adik-adik dan orang tua sekolah minggu semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Kakak Tasya gimana kabarnya? Pastinya sehat dong Kak. Kalau Kalina? Aku juga sehat dan masih sukacita. Coba kita tanya abang sama kakak pemusik yuk. Gimana kabarnya abang kakak pemusik? Semua sehat sukacita ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita ketemu lagi nih di ibadah sekolah minggu kita di tahun 2021 ini. Tapi aku mau ngingetin dulu nih Kak beberapa aturan ibadah biar kita lebih tertib dan tetap semangat ya. Oke, siap Kak. Nih yang pertama adik-adik sudah harus mandi, harus berpakaian rapi dan baik. Lalu siapkan juga Alkitabnya. Lalu apalagi Kak yang mesti disiapkan? Pastinya persembahan dong Kak. Dan adik-adik juga di rumah udah tidak ada lagi tuh yang namanya makan, minum selama ibadah. Terus juga ikutin ajakan dari Kakak Tasya dan Kakak Lina juga, oke? Iya, biar nyanyinya lagi lebih semangat ya. Kalau berdiri Bener gitu ya, banget. Kak, ya. Oke, yuk kita sekarang langsung masuk ke lagu pertama kita. Kita maunya lagu Happy Ya Yaya dan Hatiku Penuh Nyanyian. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. namanya Yesus, 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 oh, Dialah Raja. Tujuh kakak agungnya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita mau masuk ibadah kita dengan berdoa bersama-sama ya adik-adik. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Masih memberikan kami sukacita dan kesehatan untuk bisa kembali beribadah sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan, kami mau melaksanakan ibadah kami Tuhan, Tuhan yang pimpin agar kami bisa melaksanakannya dengan baik, menjadi anak yang tertib Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. amin. Amin.
sekarang kita mau mengingat hukum Taurat, tapi sebelumnya Kak, aku mau kita nyanyi dulu lagu pujian, Mari Masuk. Sekarang kita mau mengucapkan bersama-sama nih Kak, hukum Taurat kedua yang untuk minggu ini ya. Yuk. 1, 2, 3. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya apa tuh Kak Tasya? Maksudnya itu kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Berarti udah paham ya adik-adik ya. Sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli, tapi kita harus nyanyi satu lagu dulu nih Kak. Judulnya apa sih Kak? Oh tunggu sebentar Kak, sebelumnya kita mau tepuk Yesus dulu dong. Oh mau tepuk Yesus, iya aku Iya lupa. benar. Iya, Biar lebih semangat lagi. Biar lebih semangat ya. Iya. Oke siap. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yesus. Y. E. S. U. S. Yesus. Yes. Oke, yuk Udah Bang, semangat kita nyanyi ya. lagu Dia Harus Makin Bertambah. Ayo Bang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yuk sama-sama untuk kelas kecilnya kita mengulang hafalan minggu lalu. Aku mengasihi Tuhan Allah dan sesamaku. Kalau untuk kelas tengah dan besarnya Kalina? Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setelah ini Kak, kita mau lanjut mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Amang Lister Tambun. Kita mau nyanyi lagu dulu, Ku Mau Cinta Yesus. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu juga untuk orang tua, Amang dan Inang, yang selalu ikut memandu dan selalu ikut mendampingi anak-anak kita untuk beribadah setiap hari Minggu. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Mari buka Alkitabnya, kita baca firman Tuhan. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Saya baca untuk kita semuanya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan
dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah atau renungan untuk kita, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan akan dosa-dosa kita, diingatkan akan kesalahan-kesalahan kita. Dunia dan manusia penuh dengan kejahatan. Dunia dan manusia termasuk kita semua, anak-anak kami yang terkasih, kita banyak melakukan pelanggaran dan dosa sehari-hari, kejahatan di mata Tuhan. Semuanya itu akan menuju hukuman dari Tuhan. Semuanya kejahatan dunia ini, termasuk dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, akan menuju kematian. Sering kita dengar, hukuman dari kejahatan kita adalah api neraka. Di mana di api neraka kita akan menderita, orang berdosa akan menderita selama-lamanya. Oleh karena itu, Tuhan tidak menginginkan satu pun dari kita. Tuhan tidak menginginkan anak-anak kami menuju api neraka. Tetapi Tuhan menginginkan kita semua, anak-anak kami, diselamatkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan menghendaki kita tidak binasa, tetapi kita beroleh kehidupan yang kekal. Untuk itulah, dari sisi kemanusiaan kita, dari sisi kehidupan kita, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi Tuhan harus turun tangan. Dia memberikan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, ke tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan kita. Itulah sukacita kita. Anak-anak Tuhan yang terkasih, sukacita kita adalah Yesus Kristus. Bagaimana kita mengenal Yesus Kristus?
yang sudah lahir di tengah-tengah dunia ini kita bersuka cita. Sukacita itu berlanjut ketika Dia menyelamatkan kita melalui penderitaannya dan sampai di kayu salib. Di dalam firman Tuhan hari ini anak-anak kami, kita diingatkan dan disebutkan di ayat 3 berkata ia dihina. Siapa yang dikatakan ia ini? Itulah Yesus Kristus. Yesus Kristus dihina. Dia sengsara. Siapa yang sengsara? Yesus Kristus, Tuhan kita. Siapa yang tertikam dan diremukkan dan dianiaya? Itulah Yesus Kristus sebagai Tuhan kita yang kita percayai. Yesus Kristus menyelamatkan kita. Dia menghadapi begitu besarnya penyiksaan. Dia menderita. Penderitaan Tuhan Yesus, mungkin anak-anak kami sudah sering menonton film tentang Tuhan Yesus yang menderita, disiksa sampai di kayu salib. Kita boleh mereview kembali. Kita boleh menonton film Tuhan Yesus secara khusus, penderitaan Tuhan Yesus lewat video, lewat film ini. Mari kita saksikan, mari kita tonton anak-anak kami. Dia tidak buat sesuatu yang setimpal hukuman mati. Jadi dia hanya dicambuk dan dibebaskan. Kau wajib melepaskan seorang tahanan waktu perayaan ini. Lepaskanlah Barabas. Ya. Dan bunuhlah orang ini. Bebaskanlah Barabas. Salibkan dia. Ya, salibkan dia. Kau, cambuk dia. Apalagi yang akan kau tunggu, Pilatus? Salibkan dia. Hukum dia. Salibkan dia. Dia Yesus. Hukum dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Kenapa kau menyiksa dia begini? Salibkan dia. Hukum dia. Tinggalkan dia. Dia itu Mesias. Hukum dia. Bunuh dia. Salibkan dia. Dia tak buat apa-apa. Hukum dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Hukum dia. Hukum. Hukum dia. Salibkan dia. Hukumkan dia. Salib dia. Angkat dia. Tetapi mereka terus menjerit-jerit supaya Yesus disalibkan. Salibkan dia. Hukum dia. Maka Pilatus menjatuhkan hukuman mati ke atas Yesus dan melepaskan Barabas, seorang pemberontak dan pembunuh, lalu menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mundur. Mundur ke belakang. Mundur. Pergi dari sini. Jangan dekat dia. Mundur. Mundur. Pergi dari sini. Lepaskan tempat ini. Keluar. Kau ke tepi. Jangan bilang disuruh. Berdiri. Berdiri. Kau? Siapa namamu? Simon dari Krede, Tuan. Mari ke sini. Hukum tali itu.
minumlah ini. Minum. Minumlah, Tuan. Hai perempuan Yerusalem, jangan menangisi aku, tapi tangisilah diri sendiri dan anak-anakmu. Sebab jika perkara begini terjadi ketika kayu masih hijau, apa akan terjadi ketika ia kering? Tuhan tolong Tuhan. Tuhan akan bantu kamu. Bangunkan! Kau ketukkan pusaka itu. Longgarkan tali. Ampunilah mereka, Bapa. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dia telah menyelamatkan orang lain. Biar dia menyelamatkan dirinya. Ya, selamatkan dirimu. Jika kau Mesias, turunlah dari salib itu. Tunjukkanlah kami mujizatmu. Ini bukan coba biasa, ini coba ajaib. Hei, lepaskan. Ini milik saya. Jangan teriakkan. Begini, Ini milik saya. mari kita main untuk mendapatkannya. Mari kita beri. Mari, 1, 4, 5, 3, 4, mari ini. 1, 4. Kau yang bertua. Kau mau buat apa dengannya? Kepala Yesus tertulis, inilah Raja orang Yahudi. Selamatkan dirimu jika kau raja orang Yahudi. Adakah kau Mesias? Selamatkan dirimu dan kami. Kau tidak takut Tuhan? Dia menerima hukuman yang sama seperti kamu, tapi dia tidak bersalah. Ingatlah aku, Yesus, apabila kau balik sebagai Raja. Aku berjanji padamu, hari ini kau akan bersamaku di Firdaus. Ketika itu hampir tengah hari, lalu kegelapan meliputi seluruh negeri itu selama 3 jam. Kira ia Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku.
Apabila ketua askar melihat apa yang terjadi, dia memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pasti dia ini orang benar. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menonton film tentang penderitaan Tuhan Yesus, apa yang bisa kita rasakan? Apa yang bisa kita katakan tentang film itu? Begitu beratnya penderitaan Tuhan Yesus untuk siapa? Ternyata untuk kita, untuk saya, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kita. Dia begitu menderita. Tetapi akhirnya penderitaan itu membawa kita kepada keselamatan. Oleh karena itu, kita semua bersuka cita karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, anak-anak kami. Kita semua telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus lewat penderitaannya di kayu salib. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan sebagai sukacita kita? Mari kita syukuri apa yang dilakukan Yesus Kristus ke dalam hidup kita. Kita bisa memperlihatkan perubahan diri. Karena Yesus menderita demi kejahatan, kesalahan, dosa kita. Mari kita berubah. Yang berbuat salah, jangan salah lagi. Yang biasanya berbohong anak-anak kami, jangan bohong lagi. Mari kita memperlihatkan perubahan diri. Kita menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Berbuat baik, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Dari situ kita akan mengenal Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Pada saat ini, pada minggu ini, Engkau izinkan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu, anak-anak kami sekolah minggu. Walaupun sampai saat ini masih beribadah di rumah masing-masing. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga yang masih memberikan kesehatan kepada kami. Memberikan kesehatan kepada anak-anak Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga buat firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang menyelamatkan kami. Allah menyuruh Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Dia menderita bagi kami, demi keselamatan kami, demi kehidupan kami, kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, jika Yesus Kristus Tuhan kami mau menderita buat dunia ini, buat semua manusia, dan juga buat anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa di masa-masa sulit saat ini, biarlah Tuhan tetap menyertai, memberkati kami semua, berkati anak-anak Tuhan, berikan tetap kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit. Biarlah Tuhan juga menambahkan hikmat, pengetahuan kepada anak-anak Tuhan. Berkati juga setiap orang tua yang mungkin pada saat ini berkeluh kesah akibat pandemi COVID-19. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati setiap keluarga, orang tua dari anak-anak kami di sini. Biarlah Tuhan menambahkan sukacita. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, pengajar sekolah minggu yang selalu setia membimbing anak-anak Tuhan ini, supaya anak-anak Tuhan ini dapat menjadi bertumbuh
dewasa di dalam iman dan pengharapan. Ya Tuhan, kami tak luput dari kesalahan dosa, tetapi kami sungguh bersuka cita karena Yesus Kristus telah menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Sekarang Kalina mau kasih hafalan untuk minggu ini. Dari kelas kecil kita mau sama-sama sebutkan temanya, Yesus Kristus adalah Tuhanku. Kelas tengah dan kelas besar boleh dibantu sama Kak Tasya. Untuk kelas tengah dan kelas besar itu diambil dari Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Adik-adik, kita sekarang mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau persiapkan persembahannya, nanti persembahannya akan dikirimkan melalui rekening yang ada di layar ini ya. Minta bantuan sama mama papa ya Kak ya. Dan sebelum kita memberikan persembahan sambil bernyanyi satu pujian, judul lagunya Arbab. Arbab. Sebelum selesai ibadah kita nih, kita ada pengumuman loh Kak. Nah yang pertama itu, adik-adik harus tetap setia berdoa dan mengikuti ibadah sekolah minggu meski tidak ada lagi kupon ya Kak. Dan kedua apa tuh Kak? Tetap kirim foto ibadahnya dan video tugas ayat hafalannya ke grup kelas masing-masing. Dan ini yang paling penting Kak, harus jaga kesehatan. Iya betul. Kita mau tutup ibadah kita. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai hari ini. Kita akan menyanyikan lagu You're My All in All. You are the treasure that I see.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak kami, ibadah kita pada minggu ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.